مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ala kulli hal, dalam setiap kondisi sepatutnya kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita dalam kondisi yang serba terbatas, tetap kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa dalam kondisi yang serba terbatas ini Allah memberikan kita kesempatan bersana, masih sempat beribadah, nikmati bulan suci Ramadan walaupun dengan kondisi dan situasi yang sangat berbeda dari Ramadan sebelumnya. Dan yang patut kita sekalipun bisa bermuajah, berbagi ilmu temannya dalam bulan suci Ramadan ini untuk mengais keberkahan darinya, yang salah satunya yaitu dengan mengais ilmu di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya umat manusia, sebagian besar dari umat manusia mampu mengenali Tuhannya, mampu mengenali pesan-pesan ketuhanan, hingga istiqomah berada di jalannya. Baik, untuk kesempatan kali ini insya Allah kita akan berbincang-bincang seputar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu erat kaitannya dengan sebuah hadis, ridallah fi ridal walidain, sukhullah fi sukhul walidain. Murka yang maknanya itu ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Nah, jadi apalagi orang tua adalah memang sebagai alasan kedua kenapa kita ada di muka bumi ini setelah ketentuan dari Allah. Nah, berbicara tentang berbakti kedua orang tua, insya Allah kita akan berdiskusi bersama guru kita, Dr. Laude Ismail Ahmad, MTHI. Ya, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat Indah. Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian ya kita sudah berada di bulan malam di hari ke-27 ya Ustaz, dan hari ke-27 bulan suci Ramadan. Nah, dengan situasi yang serba terbatas, dengan kondisi yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya, pada dasarnya ketika kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, biasanya kita melakukan mudik, bertemu sanak keluarga, utamanya kembali ke kampung. Bagi kita yang perantau, yaitu untuk bertemu orang tua, mengasih keberkahan juga dari orang tua. Nah, dengan situasi kondisi saat ini, pemerintah sudah memberikan kita seruan agar tidak pulang kampung. Ini tentunya dengan alasan ini untuk menjaga kehidupan masing-masing, paling tidak menjadi penyebar atau tidak menjemput penyakit. Nah, sehubungan dengan ini, pertanyaan mungkin yang ingin saya sampaikan ke Ustaz atau untuk mewakili teman-teman semua, kita yang tidak mudik ini, apakah ini bisa dikatakan berbakti kepada orang tua atau tidak? Sementara orang tua sudah sering menghubungi untuk pulang, tetapi ada edaran pemerintah kita sebaiknya tidak pulang kampung. Nah, bagaimana dengan hal-hal seperti ini? Masih bisa dikatakan berbakti kepada orang tua sekalipun tidak mengindahkan panggilan orang tua untuk mudik. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih banyak Dinda Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu Rasulillah. Nama ba'd. Para pemirsa kaum muslimin muslimat, soimin soimat yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah di hari ke-27 ini kita masih sehat walafiat, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan bincang-bincang agama, menebarkan kebaikan-kebaikan pada diri kita masing-masing, pada umat, agar umat bisa tercerahkan. Pagi ini bincang Ramadan kita tentang bakti pada orang tua. Dalam Al-Quran ada dua kewajiban yang selalu disebutkan secara bersamaan yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah perintah untuk kita berbakti kepada Allah dan berbakti pada orang tua. Itu ada di surah Al-Isra ayatnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Jadi perintah kita untuk mengabdi kepada Allah itu sejajar dengan berbuat baik kita pada orang tua. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa keberhasilan ibadah kita kepada Allah sangat ditentukan pada hubungan baik kita pada orang tua. Jadi kalau ada orang yang ahli ibadah, tetapi dia tidak peduli pada orang tuanya, tidak memperhatikan kehidupan orang tuanya, maka itu tanda kegagalan dari ibadahnya, ibadah vertikalnya. Yang kedua adalah kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Ini dalam surah Luqman itu juga dikaitkan dengan orang tua. Anis kulli wali walidai ilayyal masir. Jadi kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan diperintahkan untuk berbuat baik pada orang tua. Jadi rasa syukur kita kepada Allah nanti dinilai jika kita memiliki rasa syukur, hubungan baik pada orang tua kita. Jadi kita belum dihitung, kita belum dinilai sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah kalau kita belum memberikan pemuliaan, bakti kepada orang tua kita. Bahkan secara umum kita bisa mengatakan bahwa ibadah-ibadah seorang hamba, seorang anak manusia tidak punya arti apa-apa jika dalam kehidupannya itu kemudian menafikan kebaikan-kebaikan yang mesti dia lakukan kepada orang tuanya. Nah, para pemirsa, dalam konteks ini kemudian kita hari ini sedang di masa pandemik, kemudian pemerintah melarang kita untuk mudik, pada itu sudah menjadi tradisi budaya kita untuk menyambut silaturahim. Maka saya kira dalam konteks ini dua belah pihak mesti saling memberikan pemahaman. Pertama, anak harus memberi pemahaman pada orang tua bahwa ketidakpulangannya akibat ketaatan pada Allah sekaligus ketaatan pada pemerintah, supaya dia tidak membawa sesuatu yang buruk pada keluarganya di kampung sana, pada orang tuanya. Yang kedua juga orang tua mesti memahami kondisi ini. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang sudah menelpon anaknya untuk pulang, mudik kampung, saya kira orang tua juga dibutuhkan kebijaksanaan dalam hal ini. Jadi pada dasarnya sebenarnya bakti-bakti anak pada orang tua sangat tergantung kebaikan-kebaikan orang tua pada anak. Dalam pengertian, jika orang tua kita telah memberikan contoh teladan yang baik pada anak-anaknya, bagaimana orang tua kita memuliakan kakek nenek kita, maka insya Allah anak-anak kita juga akan memuliakan kita. Tapi jangan pernah berharap anak-anak kita akan memuliakan kita, akan berbakti pada kita, jika contoh yang kita berikan, kita tidak pernah memuliakan kakek neneknya, orang tua dari orang tua kita. Ini problemnya saya kira.
Ya, oleh karena itu, ya kita sebagai anak, saya kira kehidupan kita hari ini karena keberhasilan orang tua kita. Jadi tidak boleh kita melihat diri kita hari ini sebagai perjuangan pribadi kita. Di sini ada doa-doa orang tua, di sini ada air mata orang tua, di sini ada rintihan-rintihan orang tua agar anak-anaknya bahagia. Jadi kalau kita hari ini berhasil, itu tandanya orang tua kita sukses mendidik kita. Nah, kita hari ini malah bertanya, ya, apakah kita juga bisa menjadi sukses mendidik anak-anak kita? Ini problem kita hari ini, beban kita hari ini. Ya, jadi orang tua yang anak-anak yang sukses hari ini adalah buah dari perjuangan orang tuanya. Tapi kalau misalnya Anda yang sudah menjadi orang tua, yang sudah punya anak, sudah menjadi ayah atau ibu, maka keberhasilan Anda jika Anda mampu membawa anak-anak Anda seperti orang tua Anda membawa diri Anda pada kehidupan yang lebih baik. Ya, para pemirsa yang saya muliakan, ya, saya kira ya di suasana Idul Fitri pasti ya secara fitrawi kemanusiaan, ketika kita sudah mendengar kalimat-kalimat takbir, ya, ketika orang tua kita ternyata sudah pulang ke Tuhan, sudah meninggal, maka insya Allah pasti ada kesedihan-kesedihan yang kita rasakan, kerinduan-kerinduan yang kita rasakan pada mereka. Ya, oleh karena itu, ya, saat ini jika mereka masih hidup, maka kesempatan untuk kita untuk berbakti pada mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana bakti kita pada orang tua kita di masa pandemi ini? Ya, saya kira hubungan-hubungan virtual online yang menjadi ciri kemajuan teknologi bisa menjadi pintu bagaimana menjalin hubungan silaturahim pada orang tua kita. Atau misalnya kiriman-kiriman makanan, kiriman-kiriman baju baru misalnya untuk membahagiakan jiwa orang tua kita, itu bisa menjadi satu usaha seorang anak dalam membahagiakan orang tuanya. Yang paling utama, saya yakin bahwa keberhasilan seorang anak sangat tergantung kebaikannya pada orang tuanya. Jangan pernah berharap dia mampu menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses, jika tanpa ada restu, ada ridho dari orang tua kita. Makanya bagi anak-anakku mahasiswa, adik-adikku mahasiswa dimanapun berada, kalau Anda ingin menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan Anda, maka selain Anda kuliah Anda itu mesti Anda jalani sebagai proses amanah yang orang tua Anda berikan pada Anda. Jalani itu dengan baik, ya, karena kalau Anda tidak kuliah dengan serius, Anda kuliah main-main, itu artinya Anda sedang mengkhianati amanah orang tua Anda. Dan bagaimana mungkin Allah akan memberikan ridho, ya, memberikan jalan, ya, terbaik dalam kehidupan Anda jika Anda sendiri telah mengkhianati amanah-amanah orang tua itu. Ya, saya kira para pemirsa yang berbahagia, ya, pada dasarnya kita semua akan menjadi orang tua. Jadi jika kita hari ini status anak, maka ke depan kita menjadi orang tua. Tetapi bagaimana kehidupan kita ketika menjadi orang tua sangat tergantung bagaimana kehidupan kita di masa muda di dalam memuliakan orang tua kita. Sekali lagi saya sangat yakin, ya, bahwa kebahagiaan kita hari ini, kesuksesan kita hari ini, capaian-capaian kita hari ini, itu karena ada doa-doa orang tua di situ, ya, ada rintihan-rintihan orang tua di situ yang mesti kita akui. Oleh karena itu, ya, sedari awal, ya, Allah tegaskan pada kita bahwa tidak ada peluang bagi kita untuk tidak berbuat baik pada orang tua. Meskipun orang tua itu misalnya jahat pada kita, atau dia mengajak kita untuk memusyrikan dia, kita tetap berbuat baik pada dia. Ya, kata Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi apapun kondisi orang tua kita, ya, tidak ada alasan
sebagai anak untuk berbuat yang ma'ruf ya, pada orang tua kita. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik, baik pada sisi agama maupun pada sisi budaya. Nah, saya kira ini sebagai pengantar dari bincang kita hari ini dengan Adinda saya Yusuf. Ya, intinya bahwa ibadah kita ya, akan berhasil, ibadah-ibadah Ramadan kita, jika ibadah kita itu kemudian kita aktualkan pada kehidupan real kita melalui bakti-bakti pada orang tua atau pada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dan tanggung jawab sosial kita. Mungkin itu ya Dinda Yusuf sebagai pengantar. Ya, jadi dari ulasan yang disampaikan tadi guru kita, paling tidak yang pertama yang dapat kita lihat, yang pertama kesuksesan orang tua dalam mendidik anak itu dapat dilihat ketika orang tua itu mampu menjadikan anaknya lebih baik daripada dirinya, sebagaimana orang tuanya dahulu pernah mendidiknya. Kemudian yang kedua, keberhasilan seorang anak tidak akan pernah lepas dari pengaruh kedua orang tuanya. Ya, karena kesuksesan seorang anak itu ya tidak terlepas dari pengaruh kedua orang tuanya. Ya, dalam hadis mungkin juga dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fawawahu yuhawidani aw yumatizani aw yunassirani. Intinya seorang anak itu lahir dalam keadaan kosong. Kalau kita membahaskan secara tekstual, anak itu lahir dalam keadaan kosong dengan pikiran yang belum ada campur. Memang hadis ini berbicara tentang agama Islam sebagai fitrah, tapi kita alihkan bahwa manusia, orang bayi itu lahir dalam keadaan kosong. Artinya apa? Anak ini akan diisi oleh orang tuanya, maka segala perbuatannya itu akan berdasarkan apa yang disaksikan dari kedua orang tuanya. Ini. Kemudian yang ketiga, ternyata dalam hal mudik, dalam hal berbakti kedua orang tua, utama tidak selamanya kita harus mengindahkan apa yang diinginkan oleh orang tua. Itu yang saya rasakan. Ya. Itu yang saya rasakan. Tidak selamanya kita harus mengindahkan apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Selama itu mengarah kepada aspek kebaikan, aspek sama-sama menjaga kebaikan, mungkin terjadi kesalahpahaman antara anak dan orang tua, tetapi perlu ada saling sikap, saling memahami antara anak dan orang tua. Ya. Kenapa demikian? Karena mungkin tepatnya Dinda Yusuf bahwa ya apa yang orang tua inginkan ya pada dasarnya kita indahkan, kita mesti perhatikan. Tetapi pemenuhan kita pada apa yang orang tua inginkan itu mungkin tidak seperti yang orang tua maukan. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi pada intinya itu bagian dari proses menyenangkan, membahagiakan orang tua kita. Jadi kalau misalnya mereka menginginkan kita untuk pulang misalnya, itu kan keinginan terbesarnya misalnya. Tapi karena kondisi pandemik ini kemudian kita tidak bisa pulang, pemerintah melarang kita. Maka bagaimana tanpa mudik, tapi kedekatan jiwa orang tua sama anak itu terkoneksikan. Ya, maka media-media sosial, ya, virtual online itu bisa menjadi pintu untuk mendekatkan jiwa anak dan ibu orang tua. Jadi memang dia tidak mudik, tapi harapan kita dengan menatap wajah orang tua kita, dengan menatap wajah anak kita, itu sudah bisa menjadi obat kerinduan bagi orang tua pada anaknya dan obat kerinduan bagi anak pada orang tuanya. Nah, jadi saya kira memang apapun yang diinginkan orang tua itu idealnya kita harus perhatikan dengan baik. Jadi tidak mesti kita ikuti begitu saja, tapi mesti ada pertimbangan. Dan sebenarnya di sini diperlukan diperlukan kebijaksanaan orang tua, kebijaksanaan anak. Ya. Jadi orang tua juga tidak boleh hitam putih dalam memberikan pilihan-pilihan pada anak, apalagi
anak-anak kita hari ini di zaman milenial, saya kira kecerdasan akalnya sangat tinggi, sangat besar. Tidak sama dengan orang tua kita dulu, ya. Mereka itu samina wa ata'na, ya. Secara budaya kultural, secara akal, ya mereka ya tidak pernah membantah orang tuanya. Ya, hari ini dengan kemajuan teknologi, ya kadangkala anak-anak kita di luar pikiran kita. Ya, makanya ya orang tua hari ini juga mesti semakin cerdas, semakin bijaksana di dalam melakukan sikap-sikap mereka pada anak, hingga tidak terjadi konflik ya antar anak. Tapi jika misalnya terjadi konflik antara anak dan orang tua, maka konflik apapun itu terjadi, anak tidak boleh memutuskan hubungan baiknya pada orang tuanya. Jadi anak tidak boleh memendam, ya, tidak boleh punya sifat dendam pada orang tuanya, meskipun orang tuanya itu dalam kacamata anak buruk, ya mungkin keputusannya buruk, kebijaksanaannya kurang bijaksana misalnya. Tapi itu tidak boleh kemudian membawa anak untuk tidak berbuat baik pada orang tua. Mungkin itu ya, Dinda Yusuf. Ya, jadi itu tadi penjelasan dari Ustaz bahwa sekalipun dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas, ya tidak dapat bertemu bukan berarti tidak dapat saling menyapa. Ya. Sekarang media sudah canggih, kita bertatap muka melalui online. Memang rasanya tidak sama, tetapi paling tidak itu bisa mengobati kerinduan. Ya gitu Ustaz. Kemudian ya pada tadi itu yang saya tangkap tadi itu lagi bahwa memang di antara hubungan antara anak dan orang tua itu memang tabiatnya ingin selalu dekat. Orang tua pasti ada kerinduan kepada anaknya, anak begitu demikian pasti rindu kepada orang tuanya. Sehingga di sini dalam menjalin hubungan antara ibu dan anak itu paling tidak satu yang harus saling memahami, saling menyikapi hal-hal perbedaan dengan secara arif, dengan bijak, utamanya seorang anak. Sekalipun dalam menanggapi kemarahan atau apapun dari orang tua tetap harus dihormati. Kan ini terjadi pada nabi-nabi kita, orang tua yang sekalipun tidak beriman kepada Allah tetapi tetap berakhlak mulia kepada orang tuanya. Terus saja misalnya Nabi Ibrahim yang orang tuanya sebagai pembuat patung, semurka-murkanya Nabi Ibrahim dia tetap berakhlak mulia kepada bapaknya. Dalam Al-Quran disebutkan, entah ayatnya apa itu Ustaz, dalam hadis dijelaskan bahwa nanti Nabi Ibrahim itu akan dalam neraka. Mungkin itu ada hadis yang pernah saya baca itu. Jadi intinya Dinda Yusuf bahwa sikap anak-anak kita, jadi ini penting untuk kita sadari bersama. Sikap anak-anak kita pada diri kita sebagai orang tua sangat tergantung sikap kita pribadi sebagai anak pada orang tua kita. Jadi kebiasaan kita pada orang tua. Jadi kenapa kita mesti berbuat baik pada orang tua kita? Karena kita berharap anak-anak kita juga berbuat baik pada kita. Ya, karena itu model. Jadi Tuhan kan tidak buta. Ya, Tuhan tidak tidur gitu. Allah melihatlah. Jadi kalau kita hari ini melupakan orang tua, tidak memberikan perhatian pada orang tua, ya kita sebagai pribadi tunggu waktu saja gitu. Karena kita akan tiba masa akan menjadi orang tua juga dan model kita memperlakukan orang tua kita akan menjadi model nanti ke depan anak-anak kita memperlakukan diri kita. Saya kira ini menjadi postulat atau asumsi utama, ya, pijakan berpikir utama di dalam membangun relasi anak orang tua. Ya, karena kita hari ini kan hanya menjalani kehidupan. Ya. Kalau misalnya hari ini Anda menjadi anak, ya beberapa tahun ke depan jadi orang tua. Ya, seperti itu siklus kehidupannya. Ya, sehingga ya sikap-sikap kita mesti kita jaga dengan baik. Jadi jangan pernah berharap anak-anak kita akan berbuat baik pada kita,
kalau kita tidak pernah memberikan contoh kita kepada anak-anak kita. Makanya jika ada anak-anak yang tidak berbuat baik pada orang tuanya, maka orang tua yang bijaksana akan melakukan refleksi diri, bertanya pada dirinya, jangan-jangan anak-anakku hari ini melupakan saya, tidak peduli pada saya. Mentong saya dulu juga tidak peduli sama orang tua saya. Mesti ada seperti itu kesadaran. Ya, karena ini bukan berarti hukum karma ya, tapi inilah kehidupan. Ya, jadi hidupnya selalu terjadi pengulangan-pengulangan. Ya, jadi hidup ini hanya menjadi proses berulang-ulangnya siklus kehidupan kan. Makanya saya bilang ini penting untuk kita. Jadi prinsipnya berbuat baiklah pada orang tua Anda, karena Anda ke depan akan menjadi orang tua juga. Yang Anda inginkan juga adalah anak-anak Anda akan berbuat baik pada Anda. Mungkin itu ya di dalam. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhirnya, Sas. Ya. Ini ungkapan ini mungkin sebagai pelajaran pada saya, Sas, yang kelak insya Allah jadi orang tua juga. Ya. Allah. Ini ungkapan yang tanya hadis itu bukan entah ada bahasa anakmu suatu saat itu adalah cerminan dirimu, Ya. cerminan orang tua. Ya. Itu sejalan dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Ustaz. Ya. Itu penting itu. Jadi anak-anak kita itu kan menggambarkan jiwa orang tuanya. Ya, jiwa orang tuanya. Maka dalam agama kita itu ketika seorang suami istri melakukan hubungan yang diharapkan akan melahirkan generasi, maka kondisi psikologi orang tua ketika proses ibadah itu akan mempengaruhi jiwa anak. Ya, makanya sering saya katakan pada mahasiswa saya, kalau Anda ingin tahu mengapa jiwa Anda menjadi jiwa yang pemalu, jiwa yang cepat emosi dan semacamnya, boleh jadi Anda dibentuk ya dalam lingkungan yang boleh jadi ditekan diri Anda sehingga kepercayaan diri Anda menjadi tidak ada. Atau Anda misalnya hidup pada lingkungan yang rumah tangga emosian gitu, teriak-teriak, bentak-bentakan, itu menjadi jiwa-jiwa anak-anak kita. Ya, jadi di kehidupan kita kan menjadi cermin diri kita, cermin orang tua kita. Jadi makanya Imam Al-Ghazali saya kira sangat tegas mengatakan kita mesti mendidik ya anak-anak kita 25 tahun sebelum Anda menikah. Artinya kualitas jiwa Anda, gambaran kepribadian Anda itu akan menggambarkan kepribadian generasi Anda. Ya, makanya laki-laki itu mesti pintar, ya mesti tahu pada taman yang mana, kebun yang mana dia akan menanam benihnya. Ya, jadi karena meskipun benihnya bagus, jika ditanam pada tanah yang tidak subur, pada sawah yang tidak subur, juga akan memberikan hasil yang tidak subur. Ya, demikian pula wanita yang baik-baik ketika dia dilamar, ketika dia mencari jodoh, dia juga mesti berpikir, ya, bibit mana yang dia mesti cari, ya, supaya ada koneksi positif antara kepribadian dia dengan kepribadian pasangannya, ya, sehingga ya bisa membentuk, ya, melahirkan kualitas anak-anak yang soleh. Jadi sekali lagi menjadi penting untuk kita sadar akan pegangan atau pijakan ungkapan ini, bahwa perilaku manusia akan menjadi gambaran dari perilaku keturunan kita. Jadi bagaimana kualitas jiwa kita akan menjadi gambaran kualitas jiwa anak-anak kita. Mungkin itu yang paling utama. Ya, silakan Cuk. Baik, selesai. Ya. Mungkin hasil diskusi. Ya, Sir. Baik. Ya, sangat dapat kita petik pada
bincang-bincang pada kali ini. Utamanya tidak mudah dapat diobati dengan via online. Memang rasanya tidak sama, tetapi kalau tidak itu bisa menjadi obat spiritual. Kemudian menyelesaikan problem di antara orang tua perlu kebijakan dan kearifan antara anak dan bapak, karena hubungan keduanya pasti akan terjalin kuat. Kemudian yang menarik yang terakhir pembahasan bagi yang ingin yang baru menikah mencari pasangan, carilah tanah atau ladang yang terbaik yang dalam dibahasakan juga yang baik untuk yang buruk, baik memilih kepentingan yang tidak baik pasti apa yang inginkan dalam surat dari Ustaz. Terima kasih kita Dr. Pak Laude Ismail Ahmad MPHI, dan saya akhiri. Akhirul kalam, ngalah mustaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi